Wow, jalan-jalan ke India, jangan lupa membeli sarden. Ketemu Jangan lagi bareng jalan-jalan kita. ke India dulu sih, Dik, mendingan. Gak usah lu ke India beli sarden. Ngapain lu ya. jalan-jalan ke India, orang Pak Prot, kasusnya lagi banyak. tolong diatur. Riko merusak pantun gue yang sudah gue pikirkan ngapain? dari segmen Pesan 1. tidak baik, ngapain juga lu jalan-jalan ke India. Ya Udah tahu nanti kasusnya kalau lagi COVID gede. udah hilang. Oke, Pak Dhani, Presiden bilang 18 juta orang tuh akan mudik, itu mending. Tadinya 80 juta. Adalah pasti yang ke Makassar, Pak. Kemarin dilarang tanggal 6 sampai tanggal 17. Oke, gue berangkat tanggal 5. Aman. Gimana tuh Pak ngatasinnya? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri seperti tadi saya dapat laporan semalam bahwa memang ada antrian keluar kota dari Kota Makassar. Nah, kebetulan dalam aturan mudik ini Makassar bersama aglomerasi kota-kota sekitar yang namanya Maminasata, Maros, Goa, Takalar, dan Makassar itu diperkenankan dalam aglomerasi yang lebih luas, jadi Metro Makassar lah kira-kira seperti Boleh itu. tuh Pak? Bisa, karena di situ memang jelas sekali. Ada asalnya nggak asal? Kenapa Pak? Bisa Halo? asal atau boleh? Enggak, memang aturannya artinya perpindahan antara misalnya Goa ke Makassar itu diperkenankan. Ya dalam aglomerasi dalam satu wilayah yang lebih luas gitu, wilayah yang lebih luas, namanya Maminasata, Metro Maminasata. Nah sehingga kalau kita mau ukur orang keluar atau tidak, bukan di perbatasan Makassar Goa atau Makassar Maros, lihat perusahaan Maros Pangkep atau Goa. Ya, kayak mudik lokal gitu kan Pak. Mbak Berta belum ditanya-tanya nih dari tadi Mbak Berta. Ya kita tanya Mbak Berta nggak mudik tahun ini berarti ya Mbak ya? Enggak, dari tahun kemarin saya nggak mudik karena kampung halaman saya di Bandung ya. Saya juga berkaca dari tahun lalu, tidak kalah fun-nya deh ya berlebaran di masing-masing rumah gitu ya. Jadi tetap bisa berkumpul seperti di aplikasi Zoom seperti ini gitu ya. Jadi ada kesenangan tersendiri juga gitu. Jadi kami masing-masing saling pamer makanan atau misalnya tradisi hantaran juga tetap jalan, tetapi kita makannya di rumah masing-masing gitu. Itu nggak ada yang keberatan Mbak keluarga? Iya, Tidak ada yang protes gitu? Alhamdulillah. Enak nih keluarganya nih. Iya, bahkan ketika ada salah satu anggota keluarga saya yang meninggal, saya tidak datang pun mereka memaklumi karena kan daerah saya masih zona merah gitu ya. Jadi demi kebaikan bersama kami tidak apa-apa gitu dengan kondisi seperti ini, kami saling memaklumi, juga saling mendoakan gitu ya. Dan dengan pertemuan online juga kita kan bisa main game bareng, makan bareng, nangis bareng, ketawa bareng gitu ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan juga, saya berharap juga ke pemerintah kalau misalnya untuk sosialisasi tentang vaksin ini kan masih simpang siur ya terutama untuk masyarakat di akar rumput, karena masyarakat di akar rumput itu kan tidak semuanya melek digital. Selama ini banyak sosialisasi hanya melalui online atau misalnya forum-forum seperti ini. Sementara masyarakat di akar rumput mereka tidak dapat mengakses informasi seperti ini gitu. Jadi diharapkan ya ada gugus-gugus di setiap daerahnya yang dapat mensosialisasikan hal ini gitu. Oke. Kan gini, karena kan kita kan ngobrol 1, 2, 3, 4, 5, satu pemahaman kan, jangan mudik, kerumunan, dan lain-lain. Tapi kan ada orang-orang yang kayaknya nggak satu frekuensi nih Mbak sama kita. Banyak yang nggak satu frekuensi di Tanah Abang ngumpul. Nah, kalau menurut Mbak Berta, apa yang mesti dilakukan supaya frekuensinya sama, tapi bukan hanya frekuensi yang sama, tapi itu berujung pada tindakannya? Apa yang miss? Selain tadi sosialisasi kan dari zaman tahun lalu juga udah kali. Iya. Ya, kalau menurut saya ada sanksi ya, sebaiknya ada sanksi seperti denda gitu, atau misalnya ada penerapan boleh belanja di pasar tradisional atau seperti Tanah Abang itu, tetapi harus garda terdepannya itu penjaganya itu harus ada gitu di setiap sudut pasar. Jadi orangnya kurang Mbak. Iya harus diperbanyak Mas. Oh iya. Solutif. Kalau perlu disediakan tools ya dari elektronik gitu ya. Harus misalnya ada antrian orang yang mau masuk ke pasar itu, tunggu harus ada 10 atau 20 orang yang keluar dulu, dia baru boleh masuk gitu. Jadi ada gantian gitu, kayak gitu. Sebenarnya beberapa toko pun aku lihat kayak gitu kok sistemnya. Mohon maaf, itu idealnya.
Iya sih, Iya, wow. itu idealnya, tetapi berharap bisa diimplementasikan. Kalau misalnya semuanya kompak, semuanya patuh gitu ya, itu bukan hal yang mustahil kok bisa diterapkan gitu. Ya. Beb, kalau melihat dari kebiasaan, tradisi, kita kan punya banyak sekali tokoh agama, tokoh-tokoh yang juga menyosialisasikan ini. Menurut Abib, apa kalimat yang mestinya dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh supaya itu tadi frekuensinya sama, tapi berujung pada tindakan yang mereka nggak keluar-keluar? Ya, pertama saya ingin bilang bahwa sebenarnya kalau semua ini diwaspadai dari awal dan kemudian kita punya kesadaran untuk memperbaiki kondisi ini, seharusnya bisa lebih baik. Memang tidak ideal mungkin ya, tapi bisa lebih baik. Misalnya kalau kita mengacu kepada kasus Tanah Abang, itu kan sebenarnya kalau dari awal diantisipasi, itu seharusnya akan kondisinya jauh lebih baik. Misalnya setelah kasus itu kan kemudian ada banyak antisipasi yang efektif. Misalnya kereta tidak boleh berhenti di Tanah Abang, dan lain sebagainya. Apalagi selain edukasi, misalnya pemerintah kemudian hadir dengan memberikan solusi-solusi, misalnya memfasilitasi pedagang-pedagang Tanah Abang untuk bikin pendekatan atau penjualan berbasis online dan lain sebagainya. Sekaligus bagaimana memberikan win-win solution dalam aturan itu, tidak hanya pemerintah memaksa, tapi memberikan solusi. Saya melarang mudik loh, tapi saya berikan ini dan itu. Saya melarang belanja secara offline. Itu PR-nya sebenarnya. Tepat sesuai protokol, silahkan kamu daftar di situs ini dan kamu bisa ke Tanah Abang pada hari ini jam sekian, gitu, misalnya. Iya, belanja di Tanah Abang, abis itu pulang kampung, kagak disinfektan dulu. Udahlah bawa virus bubar lah tuh virus kemana-mana, jebret. Tadinya daerah udah nggak zona merah jadi zona merah, ya kan? Nah, iya, Pak. Betul. Karena itu harus semua pihak, bukan hanya Tanah Abang tapi semua pasar. Bukan Tanah Abang itu kan cuma satu potret. Tapi juga bandara dan lain sebagainya, kampung halaman dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan narasi dari tokoh agama, saya pikir narasi dari tokoh agama ini kan sudah sangat jelas ya, bahwa kemanusiaan di atas segalanya di tengah kondisi seperti ini. Bahkan dalam ibadah saja itu dinomorduakan untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya seharusnya kita iktikaf di masjid, tapi kita iktikaf di rumah saja menurut ulama ya gak apa-apa. Seharusnya kita rapat jaraknya nih kalau sholat, tapi sekarang karena pandemi renggang juga gak apa-apa. Artinya pada akhirnya tinggal kemudian bagaimana hal ini terus digaungkan, kemudian dicarikan solusi agar hal ini bisa implementatif secara win-win solution bagi berbagai pihak. Gitu. Pak Dhani, pemerintah itu kan sudah memetakan risiko. Pak Jokowi sampai bilang angkanya, Satgas sampai bilang ini kalau libur panjang biasanya naik dan memang terjadi. Nah, tadi Anda bilang mudik ada, kerumunan juga ada. Apa yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi itu? Apakah rumah sakit, beberapa daerah sudah menyiapin tempat karantina isolasi. Kalau Makassar gimana, Pak? Ya, jadi memang kita harus merencanakan hulu hilir. Yang pertama pencegahannya tentunya, sampai penindakan, sampai treatment. Nah, maka dengan itu kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya, Kota Makassar ini akan segera mengadakan Ginos, ya, ada sekitar 163 Ginos untuk melayani seluruh Kota Makassar, bahkan kita melayani sampai ke bawah. Nah, penindakannya, ya pencegahan dan antara pencegahan dan penindakan, kita punya namanya Satgas Raika ini. Nah, Satgas Raika ini tiap waktu tempat berkumpulnya masyarakat di manapun di Makassar, kita ada 1.000 terus tambah kepolisian 1.000, kemudian TNI. Pak, itu Satgasnya kemana waktu kemarin mallnya rame? Oh iya betul juga tuh. Itu Satgas ada di situ sebenarnya. Jadi begini, video itu menggambarkan pada saat Satgas masuk. Nah, ya namanya sekarang media sosial kan begitu. Nah, kebetulan yang terframing itu adalah video tentang kerumunan, tapi Satgasnya itu sementara masuk, Pak, sementara membubarkan. Oh, baik. Jadi pas Satgasnya masuk, pas lagi tugas, Rick. Nah, ya justru video banyak beredar itu dari Satgas malah. Pak, jelas penjelasannya, semoga nanti di lapangan implementasinya juga jelas. Saya tuh banyak dapat
kemarin saya ngobrol sama sosiolog, dia bilang gini, orang Indonesia itu suka berpikir, kalau meninggal mah takdir, kena COVID mah takdir, mau gimana juga itu semua udah diatur, it's written on the stars. Saya pengen dapat jawaban dari Habib setelah ini di Kata Netizen.